Pasal 21, 22, dan 23 dari Anggaran Rumah Tangga Salma memperhatikan SK Muktamar nomor 04 garis miring SPPM garis miring MS 5 garis miring 1441 memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung sejak ditetapkan dan dilantik pada hari Sabtu pukul 10 WIB, memutuskan dan melantik sebagaimana data terlampir sebagai pengurus pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah periode 2020-2025 sebagaimana hasil musyawarah wilayah. Kedua, apabila terjadi kekeliruan dalam ketetapan ini kembali. Ketetapan ini diberikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang tanggal 12 September 2020. Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah, Ketua Dr. Laila Isrona, MSc. Lampiran SK nomor 001 garis miring SK garis miring SEKRT PW garis miring PWPM garis miring 1442. Susunan pengurus pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Sumatera Barat periode 2020-2025. Ketua Dr. Laila Isrona, MSc. Sekretaris Dr. Gigi Arimbi Pujiastuti, MKes. Bendahara Ulfi Marianti, SE, MSI, AKT. Departemen Ketua Departemen Dakwah Surya Neti, SPD. Sekretaris Riri Delvia, SPD. Anggota Dr. Resi Sri Aksula, MSI. Nurse Lindawati, SKep. Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Ketua Dr. Irdawati, MSI. Sekretaris Dr. Nilma Suryani, SHMH. Anggota 1. Nila Anggreni, MC, Psikolog. 2. Denovia, STP, MP. 3. Dr. Juliana Batubara, M. Konseling. 4. Dr. Pratiwi. 5. Armel Yantifa, SE, MSI, AKT. Departemen Ekonomi. Ketua Lisa Fitni Rahman, SE, MSI, AKT. Sekretaris Luciana Lutan, SE, MSI, AKT. Anggota Nurmayanti, SPD, SE, MSI. 4. Departemen Pengembangan Daerah dan Sumber Daya Manusia. Ketua Dr. Fitria Heni. Sekretaris Reni Elina, SE. Anggota Mesra Devnita, SS. Departemen Humas dan Kajian. Ketua Siti Putri Leni, SSI. Sekretaris Nurse Yusma Anggraini, SKep. Anggota 1. Yuni Revita, PD. 2. Suci Elia Fitri, SPSI. 3. Rafika Heleni, AFD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan Ikrar Pengurus PW Salimah Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2025 kepada Ibu Dr. Laila Isrona, MSc, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar pelantikan pengurus pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah. Kepada ibu-ibu yang namanya telah kami sebutkan tadi, apakah siap untuk membacakan ikrar ini? Siap. Berdasarkan surat pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah
Oh, garis situ. miring K Kenapa baca? SKRT PW garis miring PW PM tahun 1442. Nama-nama yang telah disebutkan di atas sah sebagai pengurus pimpinan wilayah Muslimah periode 2025. Mohon nama yang telah saya sebutkan tadi bersiap dan mengikuti kalimat demi kalimat yang saya bacakan. Seluruh pengurus mohon untuk memut. Seluruh pengurus silakan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi Bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pertama, Yakin akan kebenaran Islam sebagai din Allah. yakin akan kebenaran Islam sebagai dinullah. Kedua, Sadar akan amanah dan kewajiban sebagai Khalifatu fil ardh. sadar akan amanah dan kewajiban sebagai Khalifatul Ard. Dengan ini saya berjanji. Dengan ini saya berjanji. Satu, 1. akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta pemimpin kami. serta pemimpin kami. 2. Berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dalam menjalankan roda organisasi. dalam menjalankan roda organisasi. 3. Siap melaksanakan kewajiban organisasi Siap melaksanakan kewajiban organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran tangga sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, baik dalam keadaan ringan baik dalam keadaan ringan ataupun berat ataupun berat, serta suka ataupun duka. serta suka ataupun duka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon untuk tidak diikuti lagi. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin ya robbal Amin. Masehi garis miring tahun 1442 Hijriah yang mengesahkan pengurus pimpinan wilayah persaudaraan muslimah Ketua Dr. Laila Isrona MSc. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar ini yang pada hari ini dihadiri oleh Ibu Sri Utami Harsanti ST MSI dan Ibu Wartita Evaria Hamdiana SKM MM. Hadirin undangan yang berbahagia,
baru saja kita sudah menyaksikan penandatanganan ikrar pengurus PW Salimah Sumatera Barat periode 2020-2025 dan disaksikan oleh Ibu Evari, Ibu Dewan Pembina Salimah Wilayah, Ibu Sri Utami Harsanti SPMSI, dan Ibu Kartita Evari Hamdiana SKMMN dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hadirin, mari kita dengarkan sambutan oleh Ketua PW Salimah Sumatera Barat periode 2020-2025 kepada Ibu Dr. Laila Isrona MSc. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada acara pelantikan pengurus pimpinan wilayah Sumatera Barat, pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Sumatera Barat periode 2020-2025. Selawat beserta salam sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Raden Reni Anggraini Kusumawardani Setianingsih ST selaku Ketua 2 Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimah. Kemudian Ibu Santi Nurjana selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Salimah. Ibu Rahayu Purwanti selaku anggota dari Pengembangan Wilayah, Departemen Pengembangan Wilayah dan SDM Pimpinan Pusat Salimah. Mohon maaf saya belum melihat Ibu Nevi karena sebenarnya kami undang. Saya kalau misalnya luput saya menyebutkan, mohon maaf Ibu. Dan alhamdulillah ternyata di sini diwakili oleh hadirat beliau diwakili oleh Ibu Kuardita Evaria Hamdiana yang juga merupakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga tadi alhamdulillah sudah menjadi saksi dalam kegiatan pelantikan ini. Kemudian yang kami hormati Ibu dari Dewan Pembina Salimah Wilayah, dalam hal ini Bu Sri Utami Harsanti dan juga ibu-ibu yang juga hadir pada kesempatan ini. Tidak lupa Ibu dari Ketua Pimpinan Daerah Salimah se-Sumatera dari 19 kota kabupaten. Dan kami berharap bahwa kita dapat mengikuti kegiatan ini dan insya Allah juga sepanjang perjalanan nanti, sepanjang acara ini nanti juga akan hadir ibu-ibu yang lainnya. Alhamdulillah pada pagi ini sudah dilaksanakan satu kegiatan penting dalam sebuah struktur organisasi, yaitu mengokohkan, memperjelas struktur dalam organisasi itu, yaitu pelantikan pengurus pimpinan wilayah pimpinan wilayah Salimah Sumatera. Alhamdulillah, itu semua ini tidak lepas dari bimbingan dan juga dukungan ibu-ibu pengurus pimpinan pusat Salimah. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah dilantik tadi dan alhamdulillah bersedia membersamai saya dan DPSW di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Salimah Sumatera Barat. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk mengiyakan dalam mengikuti kegiatan dalam Salimah ini. Karena bagaimanapun kita melihat tidak banyak keuntungan tentu yang kita dapatkan dari segi material. Bahkan mungkin ibu-ibu semua yang akan sering bentuk kegiatan organisasi.
Tapi saya yakin hal ini bisa kita atasi kebersamaan, hal ini bisa kita atasi dengan sinergi dan meningkatkan soliditas di dalam kepengurusan, sebagaimana pada tema pelantikan kali ini adalah sinergi dalam mencapai soliditas dan produktivitas organisasi. Saya sangat yakin sekali bahwa dengan kebersamaan kita bisa menggalang semangat dan juga menggalang semua ide-ide penting, ide-ide yang ada untuk ke depan membangun dakwah di Sumatera Barat. Dan saya juga sangat yakin bahwa dengan kolaborasi antara kita internal dan juga eksternal, insya Allah akan memudahkan jalan kita. Dan mudah-mudahan kita dapat menerapkan apa yang Allah pesankan di dalam surat As-Saff ayat 4, bahwa Allah sangat mencintai barisan-barisan yang berjuang di jalannya dengan barisan yang teratur, orang-orang yang teratur dan organisasi yang teratur di dalam mengemban amanah-amanah untuk bergerak di jalannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Pada kesempatan ini kami juga mohon kepada Ibu Reni Anggraini selaku Ketua 2 PP Salimah untuk nanti memberikan sambutan dan arahan kepada kami, dan tentu nanti di luar ini kami pun akan terus untuk berkontak dan mengganggu ibu-ibu di PP dengan banyak hal yang akan kami tanyakan, sehingga apa yang kami jalankan di PW itu akan selalu sinkron dan sejalan dengan apa yang dilakukan dari dinas pusat. Dan kami mohon juga nanti Bu Wartita Evaria Hamdiana mungkin dapat memberikan sedikit sambutan kepada kami dan juga arahan. Semoga nanti kami juga dapat berjalan on the right track berada di Sumatera Barat ini. Dan sekali lagi sinergisitas dengan berbagai pihak sangat kami harapkan. Ke depan ibu-ibu yang sudah dilantik bersiap-siap untuk mengemban amanah yang lebih besar, dan mudah-mudahan sekali lagi amanahnya itu bisa kita kerjakan. Demikian saja saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan ini, kepada panitia pelantikan yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Jazakumullah khairan jaza atas waktu dan energi serta ide-idenya untuk mengadakan acara ini. Bagaimanapun kita berserah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita sudah melakukan dan berusaha sebaik mungkin. Semuanya kita kembalikan kepadanya. Demikian saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bersemangat kita untuk melangkah lebih aktif dan lebih giat. Saya yakin dan itu saya sudah melihat pada saat-saat sekarang ini. Dengan ini saya akhiri. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih banyak. Sekali lagi jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus arahan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Salimah yang diwakili oleh Ketua 2 Ibu Reni Anggraini MC Psikolog. Ya Ibu, disilakan. Mohon maaf, saya koreksi. Mungkin masuk MC tadi Ibu Reni Anggraini dari PP ya. Ini namanya banyak yang Reni di sini ternyata. Mohon maaf ibu-ibu dari PP, Bu Reni mohon maaf ya. Bu Nila Anggraini juga mohon maaf. Nila Anggraini yang MC Psikolog. Sementara Bu Reni Anggraini Kusumawardani Setianingsih ST. Monggo Ibu, tafadhol Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa kastabilahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PDP 2KK Sumatera Barat, Ibu Hajah Hedi Zuairina yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kuartina Evari Hamdiana SKM sekaligus juga sebagai perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat. Yang kami hormati dan kami banggakan dari perwakilan dari Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Sumatera Barat, Ibu Sri Hutami Harsanti SPMSI, Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Sumatera Barat, Dr. Laila Isrona, beserta seluruh jajaran pengurus pimpinan wilayah Salimah Sumatera Barat yang baru saja kami lantik, dan para ketua pimpinan daerah dari 19 kota kabupaten seluruh Sumatera Barat. Kami hormati para mitra Salimah yang sudah hadir di antara kita dari APP dan dari daerah dan saya. Izinkan kami menyampaikan pantun. Ini ada di Tanah Minang, jadi sudah mencoba mengumpulkan pantun gitu Ibu. Bunga sekuntum bunga melati, putih berseri, harum bau. Assalamualaikum wahai sahabat, moga pagi ini tinggi semangat. Lalu lalang banyak kendaraan, tetap waspada sepanjang jalan. Salam hangat persaudaraan untuk sahabat dan handai kawan. Sangat tinggi tiang pipa, saat sehat duduk nikmatnya. Selamat pagi, salam jumpa, semoga sehat kabar semuanya. Hidup damai adalah seni, masak daging diberi kemiri. Bersyukur kawan dipadi kita nikmat telah diberi. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan, limpahkan berikan pada kita semua, hingga di saat kondisi baik itu regional nasional maupun itu internasional dunia dalam kondisi pandemi saat ini, ya. Namun alhamdulillah itu tidak menghalangi kita untuk dapat tetap melakukan amanah-amanah organisasi, untuk dapat tetap melakukan amanah-amanah menggerakkan program-program yang ada, merapatkan barisan untuk dapat menggulirkan program ini untuk bisa bermanfaat untuk umat ini. Karena memang dalam kondisi seperti ini banyak sekali saudara-saudara kita yang justru sudah sangat merindukan, mengharapkan bergulir ya program-program Salimah yang kemudian sangat dirasakan oleh masyarakat. Perempuan, Salimah adalah sebuah organisasi massa perempuan, di mana Islam itu memandang perempuan adalah mitra kaum laki-laki yang saling melengkapi dan bekerja. Bagaimana firman Allah dalam surah Taubah ayat 71 bahwa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan itu sebagian mereka adalah penolong sebagian, menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu adalah bermitra. Bermitra untuk apa? Untuk saling, ya, menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan yang mencegah perbuatan-perbuatan. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 71 ini menjadi dasar pentingnya kaum perempuan atau muslimah di Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan melalui peran strategisnya secara domestik maupun ranah politik. Merupakan sebuah keniscayaan bagi perempuan muslimah memberikan kontribusi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Karena keluarga kemudian masyarakat adalah merupakan kumpulan daripada keluarga-keluarga, dan negara adalah bagian dari negara adalah bagian dari kehidupan atau perjalanan perempuan itu. Kemudian perempuan Indonesia dengan mayoritas kaum muslimah telah berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan dan tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia sejak abad yang lalu. Ya, terbukti dalam rekam sejarah perjuangan pergerakan perempuan Indonesia, banyak sekali pahlawan-pahlawan muslimah yang hadir, ya, yang mengisi lembaran-lembaran buku-buku sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan kalau tadi dalam lagu kebangsaan kita sendiri, ya, jadi pandu ibuku.
setengah ibu pertiwi, nggak ada bapak pertiwi gitu ya. Artinya perempuan memiliki potensi atau memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Seperti contoh tadi pahlawan muslimah yang turut memperjuangkan negeri ini ya, adalah adanya Laksamana Malahayati, ya, adanya Ratu Kalinyamat, adanya Jemnyadin, adanya Raden Kartini. Semua adalah perempuan-perempuan muslimah yang bergerak, yang berjuang di bumi pertiwi ini dari Sabang sampai Merauke. Sejak Kongres Perempuan Indonesia pada bulan Desember tahun 1928, perempuan Indonesia telah mengalami banyak sekali kemajuan. Namun dalam waktu yang bersamaan pula menghadapi berbagai macam permasalahan dari dalam pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan banyak lainnya seperti itu. Padahal peningkatan kualitas hidup perempuan menjadi sangat penting disebabkan peran mereka sebagai tiang negara. Di mana peran para perempuan ini adalah sebagai ibu peradaban, bunda-bunda yang melahirkan generasi-generasi penerus, ya, yang akan melahirkan generasi-generasi penerus peradaban negeri ini. Kalau kita tadi menyimak, melihat, ya, memperhatikan para pengurus pimpinan wilayah itu luar biasa sekali, diisi oleh para cendekia semua ya, Masya Allah, kayaknya nggak ada yang cuma satu, itu gelarnya banyak ya. Tadi alhamdulillah ini safar virtualnya tadi mudah-mudahan didoakan oleh ibu semua nih ya, di Sumatera Barat saya tambah gelar lagi di belakang gitu ya, amin ya robbal alamin, Masya Allah ya. Ya, itu luar biasa sekali gitu. Itu menunjukkan Masya Allah ya, bahwa gerbong Salimah di bawah kepemimpinan Dr. Laila Isrona ini Insya Allah ya, dengan melibatkan tadi seluruh potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat, mudah-mudahan bisa menggerakkan organisasi di Sumatera Barat ini dengan baik seperti itu. Insya Allah ya, dengan melaksanakan amanah-amanah organisasi. Kemudian dirahmati Allah bahwa Ormas Persaudaraan Muslimah ini didirikan oleh 5 orang pendiri kita ya, sebelum saya masuk ke materi dan saya mengantar sedikit. 5 orang pendiri ini adalah ada almarhumah Ustazah Yayah Yusra, kemudian ada Ibu Umi Widiani, dan ada Ibu Siti Zainab, dan juga ada Ibu Dr. Nur Sanisana Sutio, serta Dr. Aan Basana. Ya. Di mana dalam perjalanannya, kemudian Ustazah Aan Rohana itu menjadi ketua umum Salimah di periode yang pertama. Perjuangan Salimah sebagai bagian dari gerakan perempuan menghadapi kompleksitas masalah yang sering atau seiring dengan perubahan zaman, tantangan global dan dekadensi orang. Kompleksnya masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan Indonesia harus dihadapi dengan perjuangan yang yaitu bersama berbagai komponen bangsa melaksanakan pembangunan manusia Indonesia. Tidak pernah kenal henti, letih lelahnya silah, letih lelahnya silah, karena Allah Subhanahu. Nah, dan kita cuma bangun ini semua, tidak bisa melakukan hal ini, maka kita harus bersama. Kenapa tadi katakan bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi ini menjadi salah satu yang menginspirasi para pendiri Salimah untuk membangun atau mendirikan ormas. Mata-mata kita kembalikan bagaimana Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyebutnya, memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu diikuti dengan taqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang-orang yang bisa bertakwa. Karena takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan orang-orang yang bisa melakukan ketakwaan ini taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah orang-orang yang beriman, yang mengakui Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketaatan pada Allah Subhanahu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat. Hendaklah kalian itu memikirkan apa yang akan kalian kerjakan atau apa yang akan kalian perbuat untuk hari akhir nanti. Ya. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini punya visi dan misi. Hidup ini bukan sekedar mengalir bagaikan air. Ya. Sehingga ngikut saja kemana wadah air itu berada. Air kan dia
Dia akan seperti gelas pada saat dia ditaruh di atas gelas, dia akan seperti mangkuk pada saat dia diletakkan di mangkuk. Tapi Allah memerintah kita untuk bertanjung nafsu maqaddam. Hendaklah kita semua ini memikirkan apa yang akan kita perbuat untuk hari nanti. Dan tugas kita adalah memikirkan dan membuat. Sementara Allah melanjutkan lagi, wattaqullah. Setelah kalian membuat visi misi, setelah kalian membreakdown dalam roadmap, gitu ya, dalam blueprint, dalam program-program, dalam misi dan seterusnya, maka tidak usah khawatir buat takwa, bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah menghibur kita lagi. Allah menghibur kita dengan apa? Yaitu bahwa ya, Allah itu adalah Maha mengetahui apa yang kamu Nabi apa namanya itu? Sesungguhnya Allah itu yakin Allah khabir bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi nggak usah khawatir. Kewajiban kita adalah menyiapkan segala sesuatunya, berpikir tentang hari akhirat, kita nanti kembali seperti apa, maka kita membuat dan menyiapkan segala sesuatunya, kemudian ditutup lagi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah khawatir, karena Allah tahu persis apa yang kita lakukan. Bahkan dalam sebuah amal soleh, dalam sebuah perbuatan, Allah gambarkan atau Allah berikan sebuah perumpamaan. Slide berikutnya, Allah memberikan sebuah perumpamaan ini adalah seperti pohon. Ibu Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mujahidah, para pejuang perempuan, ya, muslimah di tanah Minang. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-20. Ini agak meleset kayaknya ya, itunya ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Allah memberikan atau membuat sebuah perumpamaan. Kalimat itu seperti apa? Kalimat yang baik itu seperti apa? Kata Allah, kalimat yang thayyibatin itu kasyajaratin thayyibatin. Kalimat pohon yang baik. Perumpamaan kalimat yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik itu, kalimat yang thayyibatin itu adalah seperti pohon kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Pohon yang baik itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pohon yang baik itu adalah akarnya itu menghujam ke bawah dengan habis, dengan kokoh. Akarnya itu menghujam ke tanah itu dengan sangat kokoh, sangat kuat seperti itu. Ya. Menghujam ke apa namanya itu? Menghujam ke tanah itu adalah dengan sangat kuat. Ya. Asluha sadid. Akarnya itu adalah asluha sadid. Akarnya itu menghujam dengan kuat dalam tanah. Tadi dikatakan bagaimana kita bergerak itu harus dengan sesuatu. Begitu cepat. Pohon yang kuat itu kita lihat akarnya dia akan menghujam ke tanah dengan akar yang tunjang, akar yang kalau akar yang serabut itu dia akan mudah diangkat, mudah dicabut. Kalau sudah serabut mudah bisa. Akar tunjang itu akarnya dalam dan kuat di dalam tanah. Ya. Sehingga dia pada saat digoyang dia tidak akan sampai roboh, tidak akan dia keluar. Kalau akar itu tidak menghujam kuat di dalam tanah, maka pada saat dia diterpa oleh hujan, pada saat dia diterpa oleh angin, ya, bahkan mungkin dia didorong dengan kekuatan yang cukup kuat, dia akan roboh, akan tumbang. Dan pada saat dia tumbang, akar itu akan keluar dari tanah. Jadi pada saat dia keluar dari akar yang sudah dibuat, akan terjadi roboh atau tumbang. Akar yang kuat, akar yang kuat dan akan hujan itu dia bisa tumbuh di lingkungan yang unsur haranya adalah berat. Unsur hara yang dibutuhkan para pejuang dakwah, yang mujahidah, kita semua yang bergerak adalah tadi sudah dibacakan dalam ikrar, yaitu adalah Al-Quran dan hadis
sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua itu pegangan kita. Supaya apa? Supaya tadi setiap keletihan yang kita dapati, setiap kelelahan dalam jalan-jalan kita menyusuri jalan-jalan di kebaikan ini, maka letih dan lelah kita adalah hilang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak mencari panggung-panggung dunia. Kenapa kita tidak mencari panggung-panggung dunia? Karena kita mengikuti arahan Allah. Wa far'uha fis sama. Dahannya menjulang ke langit. Dahannya menjulang ke langit. Mengharapnya adalah penghargaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena balik tadi apa yang akan disiapkan untuk hari akhir kita nanti. Sehingga kita tahu bahwa semua letih lelah yang kita lakukan ini berpulang pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita mau serius dalam menjalankan amanah-amanah dakwah kita, amanah-amanah kerja organisasi kita dalam hal di lingkungan Sumatera Barat. Sejauh mana kita mau berbuat, sejauh mana kajian kita, sejauh mana pengorbanan kita, sejauh mana keseriusan kita. Itu semua akan berpulang kepada kita. Karena tadi kita sudah mempersiapkan apa yang akan kita bawa pulang nanti pada saat kita bekerja. Tadi kembali filosofi pohon ya, akarnya kuat. Karena itu dibuatlah strukturnya kuat. Strukturnya kuat. Boleh masuk ke yang organisasi yang baik. Ada 3. Ya. Pertama adalah dia solid. Solid. Ya. Tadi disebutkan dalam surah As-Saff ayat yang keempat ya, bahwa seperti bangunan yang kokoh. Bangunannya kokoh. Sebagaimana bangunan itu atau batu-batu bata itu didirikan, batu batanya didirikan untuk membangun sebuah rumah besar sekali. Kita kan dalam ukhuwatul muslim, persaudaraan muslim. Jadi ada dalam sebuah rumah besar sekali. Membangun sebuah rumah itu batu batanya disusun, di mana disusun kemudian di atasnya yang merekatkan adalah ada di tengah-tengah 2 batu bata. Ya, tidak kemudian dijajarkan. Kenapa? Supaya dia kokoh, supaya dia saling menguatkan. Karena itu dalam kita bekerja, dalam kita berukhuwah adalah saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Saling menguatkan, bukan saling melemah. Sehingga kita akan ta'awun, saling menolong, bukan saling menuntut. Ya, itu salah satu modal. Sehingga ukhuwah itu kalau tadi saling menguatkan dan saling mengingatkan, maka pada saat ada lubang-lubang yang ada, semuanya siap untuk dipangkal. Bukan sekedar juga sama-sama bekerja sama. Kalau sama-sama bekerja sama sepertinya kita membangun rumah, semua orang sibuk mencari bata. Semua orang sibuk membuat adukan semen. Batu-bata yang sudah dikumpulkan itu akan bersyarat karena tidak ada satupun yang ya, dan semen itu akan mengeras pada saat adukan semen. Tidak ada yang kemudian melakukannya di susunan batu-bata tersebut. Sehingga ya, batu-bata itu akan berserak, tidak bermanfaat. Padahal batu bata itu menjadi salah satu kebutuhan utama dari membangun rumah. Tapi menjadi useless, menjadi tidak bermanfaat karena tidak ada yang mengerat. Nah, pada saat kita mengeratkannya, maka dibutuhkan bikinnya namanya denah, gitu ya. Denah itu apa? Ya, rot itu tadi. Itu breakdown dalam proper. Dibikin, oh denahnya ini kamar, ini ruang tamu, ini aula, ini musola, gitu ya. Dibikin denah supaya apa? Supaya kokoh organisasi. Supaya punya organisasi. Supaya tahu jalannya itu apa. Kalau Ibu Ketua Umum menggambarkan kita seperti kita naik kereta api. Ya. Kereta api itu ada lokomotifnya, ada gerbongnya. Lokomotifnya mungkin adalah di PG, karena mendapatkan amanah dari muktamar, memang seperti itu, ya, kemudian di breakdown dengan bagian strukturnya. Ya. Kemudian ada gerbong-gerbongnya di belakang. Ada dari mulai pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, hingga pimpinan. Di mana struktur itu tidak kemudian saling mengatakan yang di atas merasa di atas, yang di bawah merasa tak bermanfaat. Kalau kita lihat dari pohon, akar itu menentukan batang. Batang itu nggak bisa sendiri, yang dia akan melahirkan cabang. Cabang itu dia juga akan melahirkan daun. Sehingga daun tidak bisa bilang bahwa dia bisa tumbuh,
soliditas dari strukturnya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Dr. Laila, mengatakan bahwa mudah-mudahan menjadi sebuah kerjasama yang baik. Ya. Bayangkan ada 19 kota kabupaten di seluruh Sumatera Barat. Insya Allah sudah putus ya Sumatera Barat ya untuk PD-nya ya. Insya Allah. Dan kalau PC saya dapat data sekitar 42 pimpinan cabang. Yang tadi di pusat di wilayah tidak merasa sebagai tingkat di atasnya. Mereka memang memiliki tugas masing-masing, yaitu adalah sebagai pembuat konsep. Sementara teman-teman di tingkat cabang maupun ranting juga memiliki peran yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka yang paling berhubungan, paling langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan para objek-objek program kerja kami, yaitu perempuan, keluarga, dan perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Khususnya adalah di Sumatera Barat seperti itu. Ya, nah, kokoh tadi, kokoh, ya, sehingga bisa melahirkan ranting-ranting tadi. Kalau strukturnya kokoh dari pimpinan wilayah, kemudian membuat roadmap, diturunkan lagi dengan prokernya untuk masing-masing departemennya, kemudian itu diturunkan dalam rakor wilayah, disampaikan kepada teman-teman pimpinan daerah yang hadir di situ. Kemudian para teman-teman di pimpinan daerah kemudian memberikan semua amanah-amanah struktur tadi, dan kemudian disampaikan kepada teman-teman pimpinan cabang yang ada di bawahnya. Itu solid, itu kuat, maka dia akan banyak menghidupkan ranting-ranting. Dia akan banyak menghidupkan pera-pera. Kenapa pera itu sangat utama sekali? Bahkan dalam periode ini, ya, itu targetnya sampai 8.000 pimpinan ranting untuk bisa dilahirkan atau deklarasi di seluruh Indonesia. Karena pimpinan ranting, karena pera ini sampai ke titik terdekat dengan masyarakat. Maksudnya, Salimah ingin hadir semakin dekat dengan masyarakat, ya, dengan program-program yang kita sebutkan. Nah, setelah dia solid, kokoh, pohon itu, ya, dia akan tumbuh berkembang, dia akan menghasilkan buah yang baik, ya, dan dia akan akan berbuah, akan rimbun, ya. Tapi jangan lupa, rimbunnya pohon ini, berbuahnya pohon ini, dia tidak lepas dari bantuan yang lain. Pohon itu bisa menghasilkan daun yang rimbun apabila dia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Apabila dia ada bantuan burung-burung yang berterbangan untuk, kalau buah dia membawakan benih-benih buah itu, putik sari itu kemana-mana. Artinya Salimah sangat membutuhkan kemitraan dengan mitra-mitra yang lain, menyebarkan kemitraan dengan itu kita dinamis, bisa siap bermitra dengan siapa. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah pohon yang rimbun, yang memberikan manfaat banyak, buahnya banyak, bisa memberikan buah-buah. Itu adalah program-program kerja program-program kerja Salimah yang mengacu kepada visi Salimah 2020-2025. Jangan lupa ibu sekalian, kalau sudah ingat ya teman-teman pengurus dengan visi kita di periode ini. Jadi kalau lebih detailnya akan disampaikan di PKPS, ya, pelatihan kepemimpinan pengurus Salimah, ya, akan diberikan secara lebih lengkap karena materinya butuh sekitar 2 jam sendiri untuk menyampaikannya. Ya, jangan lupa visi kita di periode ini adalah menjadi ormas perempuan pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga. Menjadi ormas perempuan pelopor. Pelopor adalah kebaikan. Kenapa kita semangat untuk menjadi ormas perempuan pelopor? Dan kita tahu, ya, hidup ini adalah memang tadi, ya, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya adalah yang paling banyak memberi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling banyak memberikan manfaatnya. Itu semangat kita untuk menjadi pelopor. Bukan merasa kita paling besar, bukan merasa kita paling hebat, bukan merasa kita segala-galanya. Namun adalah kita ingin untuk menjadi sebaik-baiknya manusia yang mengajak orang lain kepada itu yang dirahmati Allah. Ya, tadi setelah kita bicara dengan komunitas atau organisasi yang baik, ya, maka dalam ibarat tadi rumah yang besar tadi ada persoalan-persoalan di dalam rumah, ya. Kalau kita dalam rumah anak-anak itu
ibu kalau anaknya masih kecil-kecil, maka ada yang rebutan-rebutan mainan gitu ya. Kalau anaknya sudah besar lagi, apalagi dengan PJJ seperti ini semuanya WFH, ada yang ada yang kemudian saya juga udah nyapu, udah ngepel gitu dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Jadi saling melengkapi tugas. Nah, dalam organisasi kurang lebihnya juga ada problematika dalam organisasi yang umum kita hadapi ketika temui ya. Dinamika SDM yang sangat tinggi ya, baik itu dari ASN, karena kalau ASN disebutkan di sini karena ASN biasanya ada penempatan ya, ada rolling gitu ya, ada pergantian. Kemudian pendatang ya, kemudian ada mengikuti domisili suami karena semua suami bertugas bersama dengan ASN tadi, masa tugasnya sekian, maka pada saat diberikan amanah yang lain harus berpindah. Gitu. Kenapa tadi saya sampaikan di sini ada item pendatang? Karena ternyata teman-teman ya, teman-teman di kebetulan itu yang saya daerah di Papua dan Papua Barat itu ada pengurus yang dari neneknya, ibunya sudah tinggal di sana. Gitu. Keluarganya semua di sana. Jadi kalau Lebaran ya di Papua, nggak pernah ke tanah Jawa, gitu seperti itu. Ya, jadi semua adalah pendatang. Gitu. Artinya sebagian besar dari mereka adalah pendatang. Itu dari mulai neneknya, ibunya, orang tuanya, gitu. Seperti itu. Kemudian juga keterbatasan SDM, ya. Keterbatasan SDM itu karena satu orang memiliki tugas berbagai macam, ya. Amanahnya banyak, sehingga tidak fokus, kemudian tidak bisa tidak fokus ya, tidak bisa memberikan yang secara khusus gitu ya. Yang berikutnya lagi permasalahan atau problematika dalam organisasi adalah sense of belonging atau rasa memiliki. Ya, kalimah ini, rumah ini kurang atau belum ada atau belum tumbuh. Kenapa? Kalau rumah itu seperti sama ya, kalau kita di rumah kita ini pekerjaan yang dikerjakan oleh ibu rumah tangga dengan pekerjaan yang outsource-kan gitu ya kepada ya mungkin orang-orang yang membantu rumah tangga kita, ya hasilnya pasti berbeda. Kalau ibu-ibu lagi hari libur bersihin rumah pasti sampai kolong-kolong, sampai semuanya dirapikan, dibersihkan. Ya. Sementara kalau yang lain mungkin sekedar aja yang penting sudah tunai. Karena rasa kepemilikannya yang belum timbul, gitu ya. Sehingga mengerjakannya juga tidak sepenuh hati, tidak juga dengan sungguh-sungguh. Ya. Bukan karena tidak mampu, juga memang karena belum timbulnya rasa memiliki. Kenapa belum timbul rasa memiliki itu? Karena minimnya pemahaman menurut tentang apa itu dakwah. Apa dan bagaimana itu dakwah. Boleh lanjut? Nah, untuk menghadapi problematika ini, maka solusinya adalah ya kalau tadi ya, adanya ASN, ya, adanya sebelum sampai ke ASN adanya keterbatasan SDM. Dengan adanya keterbatasan SDM, maka melibatkan masyarakat anggota keluarga dalam aktivitas dakwah. Contohnya apa Ibu? Kalau yang tadi ya, kalau yang punya anak kecil pada saat rakornasi alhamdulillah kita virtual. Tapi virtual juga tetap ya, online ke daring ini juga tetap kita butuh komunikasi. Sehingga nggak merasa bahwa ibu mah, bunda mah, umi mah di rumah tapi sibuk aja sama laptopnya, sibuk aja sama HP-nya gitu ya. Ada komunikasi. Dengan yang kecil-kecil contohnya apa? Begitu mau rakornas, rakorwil, begitu mau ada acara salimah, ada sesuatu yang bisa disampaikan ke mereka. Ataukah mereka diberikan buku atau mereka diberikan sesuatu gitu ya. Untuk apa? Supaya ya kan sesuai dengan usianya ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa oh ternyata ibu saya, umi saya, bunda saya aktif di salimah itu menyenangkan. Lalu ada yang baru, lalu ada sesuatu yang saya dapat pada saat ibu saya aktif di salimah. Untuk anak yang kecil. Untuk anak yang sudah level besar, level dewasa, bisa kita libatkan juga. Contoh misalnya membuat PPT ya, atau mencari. Tadi saya teruskan mencari pantun, saya tugaskan anak saya nomor 3. Kak, tolong cariin gitu ya. Kemudian buat PPT, nggak sempat nih, buat cari materi dari kita kontennya. Template-nya silahkan cari. Setelah itu kita bilang, nah, tahu nggak? Ini buat yang sudah besar-besar, yang sudah kuliah, yang bisa SMA bisa lah. Tahu nggak, nak? Apa yang kamu kerjakan ini bukan hanya untuk Umi aja, bukan hanya untuk ibu aja, bukan hanya untuk bunda saja. Tapi ternyata ini sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan ini sampai ke, ya, kalau salimah ada di luar itu sampai ke luar negeri gitu. Sehingga membuat mereka ada masuk melibatkan anggota keluarga dalam dakwah kami. Sehingga dari kecil terus mereka tahu, oh ya. Sehingga pokoknya kalau ibunya pengen butuh data atau butuh tentang kesalimahan, pasti warnanya ungu aja gitu ya. Itu sudah jadi brand di tengah keluarga.
suami juga begitu, ya. Upayakan kalau habis acara yang offline, ya, atau acara online, maka kita tetap tetap ceria, tetap bersemangat, gitu ya. Kalau kita habis acara-acara offline, beberapa waktu yang lalu saya jauh dan sampaikan pada teman-teman, kan udah hari terakhir nih, pada mau pulang lagi, karena itu kan masih offline ya, tahun 2018-2019 acara Silatnas pada waktu itu. Sebelum pulang, ibu-ibu cuci muka dulu, bedakan dulu, pakai harum-harum, ada kita perempuan semua, dia mau ketemu suaminya masing-masing gitu ya. Pada saat ketemu suami cerah ceria, gitu. Ya, sehingga suami kita menerima kita juga dengan senang, udah ditinggalin 3 hari, 2 hari ketemunya udah kusut mukanya nggak enak, nanti dinyanyi ya. Engkau nampak semakin letih dan tua gitu ya. Nah ya, seperti itu. Jadi supaya juga melibatkan semuanya. Ya. Nah, tadi untuk keterbatasan SDM. Ya, kalau untuk yang juga bisa dengan pelatihan baligo. Kenapa? Supaya biasanya kan untuk departemen dakwah atau Salimah ini banyak diminta untuk memberikan pencerahan-pencerahan dakwah. Maka itu yang diminta adalah ya, pelatihan baligo. Itu kita berikan. Kemudian tadi untuk sense of belonging yang lemah. Ya. Atau tadi juga bisa masuk ke outsourcing sahabat Salimah. Jadi nggak cuma sendiri. Kenapa sahabat Salimah tadi? Misalnya kita mengadakan acara, kita masih punya anak kecil, ternyata ada hadona, ada tetangga kita yang mampu, yang bisa kita titipkan anak-anak kita. Dengan senang hati, ngisi aja, ibu ngisi aja, itu kita pegangin anak. Itu hadona, itu kita membangun dakwah ini di antara keluarga kita yang terkecil, kemudian lingkungan kita masyarakat. Sehingga dakwah itu Salimah itu terasa betul oleh masyarakat. Dan kemudian, dengan adanya minimnya pemahaman tentang Salimah, maka kita berikan pelatihan kepemimpinan pengurus Salimah atau PKK. Sehingga teman-teman pengurus paham, oh Salimah ini sudah ada di hampir 2.500 titik. Ya, kalau saya lihat di potensi Salimah yang ada di Sumatera Barat, kita ada di 34 provinsi, 390 kota kabupaten, 1.618 kecamatan di seluruh Indonesia, dan ada 420 kelurahan di seluruh Indonesia dengan 2 perwakilan Salimah di luar negeri. Untuk kekuatan struktur di Sumatera Barat ini ada di 19 kota kabupaten dan 42 pimpinan cabang di seluruh Sumatera Barat. Ini sebuah potensi yang luar biasa. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Dengan kita memahami, oh kondisi kita seperti ini, gitu ya. Kemudian kita butuh bermitra. Makanya kita kenapa kalau dalam nanti di TKP mungkin teman-teman akan mendapat lebih lanjut lagi tentang kenapa kita bikin namanya lembaga kelengkapan Salimah. Karena semakin besarnya organisasi ini sudah tidak sanggup atau tidak memungkinkan lagi untuk tidak dibuatnya cabang-cabang yang semakin pohonnya sudah semakin berumur. Maka untuk menjaga kelangsungan spesies dari jenis pohon ini, gitu ya, ini harus ada melahirkan yang lain kecil lagi untuk menguatkan program-program ini paham teman-teman sedikit ya sebelum saya sampai ke akhir itu dengan tadi siklus organisasi sedikit tadi penggambaran tentang PKPS sedikit saja bahwa teman-teman bayangkan ya para pejuang-pejuang Salimah ya, para pengurus di seluruh Sumatera Barat kita bayangkan bagaimana ya ternyata pada saat musibah dan bencana ya kemudian kita membuat flyer, teman-teman di pusat membuat flyer, kemudian teman-teman di wilayah mengedarkannya dengan hanya gerakan 2 jempol kita, ternyata terkumpul dana begitu besarnya dan bisa membantu teman-teman kita yang tertimpa musibah. Bahkan juga bukan di dalam negeri, di luar negeri juga demikian. Kita bisa membantu saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Ya, kebetulan tahun 2018 saya dengan umum yang periode lalu Bu Faiza berangkat ke situ dan kita menghantarkan sendiri bagaimana itu hadiah-hadiah untuk para anak-anak kecil yatim piatu Palestina. Mereka senang, mereka melihat, Masya Allah. Itu tanpa kita sadari jadi gerak. Bagaimana kemudian Salimah bisa mewakili, disebut-sebut oleh Ketua Umum Kowani di acara pertemuan internasional di PBB tahun 2016 atau 2017. Karena apa? Karena kekuatan pembangunan ekonomi atau kekuatan pemberian ekonomi perempuan yang diberikan oleh Salimah. Itu semua bukan milik pusat. Itu semua bukan milik wilayah. Itu semua adalah milik Salimah secara keseluruhan. Karena itu ibu sekalian jangan lupa mengcapture ya, mendokumentasikan semua aktivitas itu dalam sebuah dokumentasi yang rapi, dalam sebuah pelaporan yang rapi. Kayak apa adanya LPG atau SPG. Sehingga persalahan tadi dengan ASN dengan perpindahan atau dinamisasi pengurus yang begitu dinamisnya tidak mempengaruhi jalannya roda organisasi. Kenapa? Ada tauris, ada pewarisan dalam LPG, dalam SOP. SOP apapun bentuknya, dia tetap
kemudian mencuci tangan, gitu kan, menjaga jarak. Kalau di rumah ya WFH, jadi itu mencuci tangan, kemudian membersihkan badan, ya, atau kita lepas masker membersihkan badan, dan untuk mencuci tangan membersihkan badan, dan kemudian mencuci baju gitu ya kalau kita lagi di rumah gitu ya. Itu SOP. Ada nggak kita, ada nggak ada tetua itu kan berjalan, karena SOP-nya ada, gitu ya, seperti itu. Ya, baik. Dan kemudian yang terakhir adalah siklus organisasi. Ya. Untuklah ibu-ibu sekalian dalam sebuah organisasi bagaimana tadi sudah dituntut Allah tadi dalam Al-Quranul Karim, kita punya 5 tahun dalam fase organisasi. Kita dalam satu periode. Tahun pertama adalah kita membuat planning organisasi. Itu adalah baik dari tingkat pusat kemudian tingkat wilayah. Pusat membuat sebuah roadmap ya dengan proker-proker, mata-mata adalah programnya pimpinan pusat. Tapi itu adalah amanah muktamar yang diberikan kepada pimpinan pusat. Di mana amanah adalah hasil syuro, hasil musyawarah dari wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Di mana hasil dari atau draft daripada semua konten-konten muktamar itu kita ambil pada saat kita melakukan silaturahim nasional atau roadshow ke seluruh wilayah, seluruh Indonesia. Alhamdulillah 34 provinsi bahkan tambah luar negeri itu sudah dilakukan di periode yang lalu untuk kemudian menggali ya bottom up apa kebutuhan dakwah, apa kebutuhan dari masyarakat setempat, dari seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Kemudian kita kumpulkan, kita membuat draftnya, dan kita ajukan ke muktamar dan kita lakukan. Sehingga apa yang kita kerjakan, planning organisasi itu hasil dari muktamar. Di tahun yang ke-1 dan keduanya, tadi tahun ke-1 jelas, cuma fokus ke situ. Perjalanan tahun keduanya adalah organisasinya tetap, yaitu dengan melakukan rakornas, rakorwil, rakorda, rakorcas, gitu ya. Kemudian eksekusi, langsung dibumikan, langsung dikerjakan. Kemudian di tahun ketiga dan keempatnya eksekusi jelas masih berjalan, ditambah dengan kontrol. Kalau hanya pelaksanaan tapi tidak dengan dikontrol, maka ya tidak ada monet gitu ya. Semua tetap harus demikian. Semua aturan itu harus ada kontrolnya, ada ada monitoring evaluasi. Dan di tahun terakhir kontrol yang tetap berjalan ditambah dengan ya tadi saya sampaikan langkah dan segala macam mengumpulkan data-data. Teman-teman di wilayah juga bisa begitu. Jauhlah ke semua daerah-daerah yang ada. Apa sih permasalahan di daerah yang ada? Karena program atau program yang ada di pusat itu bukan berarti seluruhnya harus dikerjakan oleh pimpinan wilayah dengan daerah dan cabangnya ada. Tidak. Tapi program-program yang ada itu disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Maka setiap daerah, setiap cabang akan memiliki program-program unggulannya sendiri. Wilayah nanti yang akan memoto, ya, wilayah nanti yang akan mengcapture. Oh, ternyata dari 19 kota kabupaten ini, kota ini memiliki program unggulan ini. Kabupaten ini memiliki program unggulan ini. Ini dilaporkan semua pusat, sehingga pusat memiliki peta, ya, peta atau mapping dari kekuatan dakwah tadi, ya, seperti ini. Atau mapping peta dari perjuangan para mujahidin. Sekaligus kita lihat bahwa ternyata di lapangan kebutuhan masyarakat akan dakwah, pendidikan, dan ekonomi adalah bagian itu. Apa yang bisa diserap oleh masyarakat, apa yang akan menjadi kebutuhan dari masyarakat. Ya. Baik, mungkin waktu saya sudah habis ya. Nah, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf kalau mungkin sangat terburu-buru karena terus terang materinya cukup panjang. Sebenarnya tadi saya mencoba untuk bisa meringkas sedemikian rupa, ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Saya menutup ini mengutip Tauhid Robbaniyah yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 159, ya, diawali dengan tadi Fa'iza Azamta, ya, bertawakal ala Allah, ya. Kalau kamu sudah membulatkan tekad, ya, maka bertawakal kepada Allah. Ya, itu menjadi penguat buat kita, ibu-ibu sekalian, ya, bahwa kita jangan pernah patah arah. Kita jangan pernah merasa kok program digulirkan belum bisa berjalan, ya. Kok kenapa begini, kok kenapa begitu. Ingat saja bahwa kewajiban kita hanyalah bekerja, berusaha, berbuat yang terbaik. Yang memiliki dakwah ini adalah Allah, ya. Yang akan menguatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah itu. Setelah itu, ya, Faiza Azam, kita tawakal Allah. Kita tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Thalib bahwa manusia yang kuat hatinya adalah manusia yang mampu dengar dan mampu membantu orang lain, sedangkan dirinya sedang dalam kesusahan. Artinya kita tetap berusaha dan kita tetap bergerak dalam kondisi apapun, sekalipun dalam kondisi kita sulit. Kenapa demikian? Karena yang kita cari adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari adalah hal pulang kampung yang terbaik, sehingga kita tidak mencari panggung dunia. Yang kita cari adalah panggung akhirat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Hakumi robik kalau sampai ngomongin mohon maaf apabila ada berkenan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa mendapatkan manfaat untuk teman-teman sekalian. Karena tadi dibuka dengan pantun, izin saya menutupnya juga dengan pantun, ya. Ambil pisau, buka tepungkan. Sayur lodeh boleh campurkan. Kalau ada ilmu didapat, mohon untuk diamalkan. Ada penemu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Indah sungguh warna awan putih, bersih sekali, sangat merupakan. Selamat berjuang, kawan-kawan mujahidah. Jangan lupa harapan, jaga kesehatan. Allah. Nilai dipancing di hari menjadi. Salam dari saya untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Baik, karena beliau tadi berpantun, mari kita balas pantunnya Bu Reni ya. Bunga mawar, bunga melati, dibawa orang ke bukit tinggi. Sungguh senang mendengar Ibu Reni Angkai memberitahu dan motivasi. Orang sabar banyak pahala, kalau malu mukanya merah. Tentang lebar beliau bicara, mari bersatu dalam kalimat. Insyaallah. Amin. Terima kasih Bu Reni. Baik, hadirin undangan yang berbahagia, ibu-ibu semua yang kami banggakan. Terakhir, mari kita dengarkan kata sambutan dan arahan dari penasehat Dewi Salimah, Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Marta Evari Hamdana, SHMPN, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Provinsi Sumatera Barat. Kepada Ibu Eva kami silakan. Masih di mute itu nih, unmute Bu, maaf izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.